Jadi sistemnya sini turbin, maka kita jelas sistem terbuka. Terbuka berupa turbin. Ya. Prosesnya karena turbin maka ini pasti aliran tunnel. Kemudian substansi yang terlibat adalah di sini gas hasil perakitan dianggap sebagai udara. Dan karena ada di berapa tekanannya masih di bawah tekanannya masih di bawah 3,37, maka ini karena tekanannya lebih kecil dari P kritis, maka ini bisa dianggap sebagai gas ideal. Oke. Nah, karena gas kita bisa menyelesaikannya dengan cara pakai asumsi kalau spesifik konstan atau kalau spesifik variabel konstan pada temperatur ruang, konstan pada temperatur variabel atau konstan pada temperatur rata-rata atau spesifik variabel ya pakai tabel. Dipakai CP, kapasitas kalor atau pakai tabel. Ya. Oke, asumsikan ini asumsi karena tidak ada tentang perubahan energi kinetik ya kita delta EK-nya delta EP-nya juga sama dengan 0. Nah, di sini kita asumsikan kalor spesifik konstan pada temperatur konstan pada T rata-rata. Ya. Jadi kita cari data-data untuk rata-rata. Oke, yang ditanya data aktual. Ya. Skemanya skema ya, turbin mengalami ekspansi, jadi masukan output keluaran. Ya. Jadi masukannya 627 dan 1,2 MPa, keluarannya adalah 527 dan 500 kPa, menghasilkan daya ya yang kita cari dan ada kalor keluar sebesar 20 kW. Ya. Masanya adalah 2, kg per detik, di mana di luar dalam keadaan 25 derajat Celcius dan 100 kPa. Oke, tuh. Baik, kita satu-satu dulu. Daya keluaran aktual dan reversibel. Nah, kita harus hitung berarti dari mulai hukum ke-1 termodinamika. Ya, kita mulai dari 1. Hukum kekekalan massa. Ya, kan ini M in min M out sama dengan delta M kontrol volume. Nah, ini sama dengan 0 karena dia tunak, sehingga M in biasanya kita tulis I inlet min sama dengan M exit dan bisa kita tulis M, yaitu sama dengan 2,5 kg per detik. Oke, berikutnya hukum kekekalan energi. Ya. E in min E out sama dengan ini dalam bentuk maaf ini biasanya tunak, karena tunak kita pakai ininya E kontrol volume per
dt yang sama dengan 0, sehingga E in yang masuk itu adalah dalam bentuk kalor min ditambah yang di bawah massa yang terdiri dari karena bergerak ya, massa masuk keluar adalah energinya H ya, ditambah EK ditambah EP untuk yang inlet dikurangi yang keluar ada W, dan yang di bawah massa keluar yaitu H plus EK plus EP yang exit sama dengan 0 ya. Nah, di sini masukkan asumsi EK EP-nya 0, coret, 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 coret ya. Kita cari adalah berapa kerja sehingga kita dapatkan kerja aktual. Ini kerja aktualnya sama dengan Q plus M dot kali H I min HE ya. Nah, karena kita pakai pendekatan ya, nanti kalian boleh pakai ini. Kalau ini pakai kalau spesifik konstan ya, pada temperatur rata-rata, maka kita ganti ini menjadi Q plus M dot kali CP kali TI min TE. Nah, di sini C-nya T rata-rata adalah 627 ditambah 527 dibagi 2 sehingga 557 derajat Celcius atau P rata-ratanya 557 850. Oke, nah harga CP untuk 850 ini adalah 1,11 kilojoule per kilogram. Kelvin. Celsius Kelvin sama. Oke, dari sini Q-nya adalah ini kehilangan kalor pada laju 20 kilowatt, maka ini minus 20 kilowatt ya, ditambah M-nya 2,5 kilogram per detik kali C-nya 1,11 kilojoule per kilogram Kelvin kali delta T-nya 627 min 527. Ya, ini Celsius Kelvin sama aja karena ini perbedaan ya. Ya, sehingga kalau dihitung ini dapatnya 257,5 kilowatt. Ini adalah kerja aktual ya. Jadi daya keluaran dari turbin ya harus positif karena turbin 257,5. Nah, berikutnya reversible. Kalau reversible berarti kalau tadi kontrol volumenya adalah ini ya, yang ada di turbin saja. Nah, kalau untuk menghitung reversible maka kita menghitungnya menggunakan sistem yang di-extend, yaitu terinclude adalah immediate surrounding ya, supaya bahwa untuk reversible tidak ada irreversibilitas ya, supaya tidak irreversibilitas berarti tidak ada pertukaran kalor ya di sini. Ya, dianggap bahwa Q karena kalornya nggak ada ya, karena kalau ada berarti irreversible. Jadi ininya di extended, jadi ini ikut ke di dalam gitu ya. Sehingga kita menggunakan aliran entropi ya. Bukan aliran eksergi. Nah, ini bisa dua untuk mencari kalau kerja reversible kita anggap bahwa aliran eksergi ya dalam keadaan
ideal, yaitu G yang tidak lain adalah X in min X out dikurang yang di destroy sama dengan delta X kontrol volume ya. Karena ini semuanya dot, ini sama dengan 0. Nah, untuk kerja reversible ya, maka ini sistemnya dirubah jadi extended ya. Oke, di sini X in X out tidak bisa karena heat ya. Karena kerja, karena dibawa oleh massa yang masuk. Itu kali. Massa yang masuk ya, karena ini terbuka, ini pakai besi I ya, dikurangi massa yang keluar sama dengan 0 ya. Nah, ini karena kerja, ini karena extended, ini dianggap 0 ya. Sehingga tinggal ini ya. Nah, untuk sistem terbuka ya, ini eksergi ada eksergi massa yang mengalir ya, di mana eksergi massa yang mengalir adalah ya H min H0 min T0 S min S0 ditambah EK ditambah EP. Nah, tapi karena ini kita berikan cuma ini. Sehingga ini deltanya ya. Nah, pada keadaan reversible kerja eksergi kerja adalah kerja, yaitu kerja minus kerja reversible di sini. Jadi min Wref plus M kali besi I min besi E ya. Ini sama dengan ya min W ref plus M dot. Nah, ini. Jadi HI min HE min T0 SI min SE ya, sama dengan 0. Sehingga min kerja terus kerja reversible sama dengan M dot kali ya. M ini adalah CP kali TI min TE min T0 kali SISE. Nah, untuk gas hanya bisa dalam bentuk begini ya. SISE kita karena di sini pakai CP ya, kitanya pakai CP, ikut pakai CP, yaitu CP ln TI per TE min R ln PI per PE. Ya, kita masukkan datanya 2,5 kilojoule per kilogram dikali 1,11 kilojoule per kilogram. Pin ini 627 min 527 min 298 K kali CP 1,11 kilojoule per kilogram K kali ln. Awas jangan lupa ini tambahkan 273 plus 627 dibagi 273
plus 527 min 0,287 untuk udara, ya, dikalikan ln PI-nya 1200 kPa dibagi 500 kPa. Nih, kalau dihitung kita dapatkan kerja reversibel, ya, adalah 367,3 kilowatt. Oke, jadi kalau idealnya, ya, tidak ada reversibilitas, ya, tidak ada irreversibilitas. Kalau proses berlangsung secara reversibel, kerjanya 367,3. Pada kenyataannya aktualnya ada 257,5, berarti ada irreversibilitas. Ya, irreversibilitas itu menyebabkan kerja yang harusnya maksimumnya 367,3, ya, kita sama 257,5, berarti ada yang di-destroy. Yang berikutnya ditanya berapa kerja yang dihancurkan. Jadi X destroy, ya, X yang di-destroy itu tidak lain adalah kerja reversibel, ya, yang maksimumnya dikurangi kerja aktualnya, sehingga 367,3 kilowatt dikurangi 257,5 kilowatt sama dengan sini 109,8 kilowatt. Ini yang di-destroy. Nah, kita juga bisa dapatkan harga yang sama kalau kita hitung melalui S-gain, ya. X destroy itu kan bisa dihitung dari T0 kali S-gain. Jadi kalau kalian hitung S-gain, kita bisa dapatkan harga itu, ya. Dan ini tidak lain, ya, T0 kali S-gain adalah X destroy. Jadi kalau kita juga bisa pakai rute ini atau pakai cari dulu S-gain, bisa cari. Nah, efisiensi hukum kedua, ya, tidak lain adalah kerja aktual, ya, dibagi kerja reversibel. Ya, ini kerja aktualnya adalah 257,5 kilowatt. Kerja reversibelnya adalah 367,3 kilowatt. Sama dengan 0,701, atau efisiensi keduanya adalah 70,1%. Itu, ya. Jadi kerja aktualnya ini, kerja reversibelnya ini, X destroy-nya ini, efisiensinya. Itu untuk, jadi kalau ditanya kerja reversibel tadi, yang salah satunya ada dianggap tidak ada irreversibilitas, sehingga sistemnya kita expand sampai ke extended system, ya, karena di perbatasan inilah terjadi irreversibilitas di immediate surrounding-nya. Surrounding-nya 25, tapi di sini kan tidak ada transport calor seperti ini. Nah, ini kalau dia include-kan extended, ya, extended sistem, di mana extended system itu batasnya adalah pada suhu yang sama dengan lingkungan, sehingga tidak akan ada transfer kalor, ya, karena sama, ya, temperaturnya sama-sama T0, sehingga tidak ada transfer kalor, ya. Sehingga kerjanya di sini adalah kerja reversible, gitu. Termasuk untuk menghitung kerja X yang di-destroy juga disebut X yang di-destroy, berarti itu, ya. Jadi ingin tahu semua yang X yang di-destroy, ya kita bandingkan kalau dia reversible sama aktualnya. Itu ini. Jadi keywordnya ada di sini. Oke, ada pertanyaan?
Baik, kalau nggak ada, ke soal berikutnya. Nah, ini dulu soal-soal yang sering dikeluarkan sih di awal dulu, kalau dulu. Cuma karena ini tricky, di ujian saya nggak keluar. Ini ya sedikit tricky kalau yang ini. Tapi kita coba selesaikan ya. Itu dulu sebentar. Oke, ini jadi sebuah pressure cooker ya, pressure cooker ini. Jadi ukurannya 4 liter, memiliki tekanan operasinya 175 kilopascal. Awalnya setengah dari volumenya berisi air dan setengahnya berisi uap. Ya. Nah, pressure cooker ditempatkan di atas pemanas listrik ya, sehingga sistem keseruan dapat ada aliran kalor dari sekelilingnya ke sini 750 watt selama 20 menit. Dengan asumsi lingkungannya ini 25 dan 100 kPa, tentukan jumlah air yang tersisa. Ya. Nah, jadi transfer kalor antara lingkungan dengan sistem di ini adalah sekian. Ya. Nah, jadi pressure cooker itu adalah apa ya, wajan gitu untuk memasak yang tekanannya dinaikkan. Kan kalau biasa kalau kebuka itu kan 1 atmosfer ya. Sehingga kalau ingin kalau 1 atmosfer ya udah 100 derajat ya air mendidih itu. Kalau ingin dinaikkan maka tekanannya dinaikkan ya seperti lihat di kubah uap. Nah, tekanannya dinaikkan. Ya, kalau dibuka kita 1 atmosfer ya. Kalau misalkan kita manasin air, dibuka 1 atmosfer maka udara ya uap terus hilang karena untuk mempertahankan 1 atmosfer. Nah, tapi kalau ditutup ya karena uapnya tidak bisa pergi, ya tekanan akan naik ya. Otomatis temperatur juga di sini akan naik. Nah, tapi kalau tidak untuk menjaga tidak sampai over pressure ya, maka di sini dikasih biasanya kalau di pressure cooker tuh katup pengaman gitu ya. Biasanya kalau di pressure cooker ini pemberat. Ketika tekanannya tertentu, ini keangkat, uap keluar. Sehingga di sini akan tertahan terus tekanannya terjaga pada tekanan yang sesuai dengan berat ini dan ukuran si lubang ini. Nah, untuk kasus ini pemberat ini menyebabkan di sini 175 kPa, dipertahankan 175 kPa ya. Jadi ada air sama uap dipanaskan, di sini dipertahankan supaya eh, ininya 75 kPa ya. Nah, ditanyakan berapa jumlah air yang tersisa. Jadi dimasak oleh kompor listrik 750 watt ya dan menyala selama 20 menit. Ya pokoknya Q dan W-nya menghasilkan adanya transfer energi ke dalam sistem 750 watt. Ya, kita anggap ini kerja berarti kalornya tidak ada yang hilang ya. 20 menit. Jadi kalau tadinya 4 liter, setengahnya air, setengahnya uap pada ini ya by volume, lalu dipanaskan dengan 750 watt ya selama 20 menit. Nah, tinggal berapa airnya di sini. Lalu berapa eksergi yang dihancurkan. Ya. Oke, jadi di sini untuk yang ini kita hitung seperti biasa. Kita mulai dengan sistem. Nah, di sini pressure cooker. Tapi ada uap yang hilang, ini tertutup tapi karena ada ini uap yang hilang kalau dia ini ya, ada yang udara yang mengalir yang hilang maka di sini terbuka, sistemnya terbuka. Sistem terbuka. Ya, pressure cooker.
prosesnya ya karena ada massa yang hilang, tidak ada massa yang masuk, jadi berubah terus. Ya, ini adalah aliran non tunak atau non steady state dan berlangsung selama 20 menit. Ya, di sini ada substansi, ada di sini air, steam, kita pakai steam, lalu asumsi ya adalah delta EK kita anggap 0, delta EP kita anggap 0, dan ini kita anggap 1 aja, kalornya 0, tapi W ini sebagai W gitu ya. Oke, lingkungannya sekian. Nah, kita harus menghitung jumlah air yang tersisa, berarti kita dari hukum ini skemanya ya, dipanasi selama 20 menit. 20 menit. Nah, oke, sehingga hukum kekekalan massa MI yang masuk dikurangi yang keluar sama dengan akhir dikurangi awal. Nah, yang masuk tidak ada, yang keluar ada, ya. Sehingga ini yang keluar adalah masa awal dikurangi masa akhir. Nah, kita satu-satu dulu. Masa akhir dicari, ditanya. Masa awal bisa dicari. Eh, masa awal tahu, masa akhir ini tidak tahu. Ya karena kita nggak tahu kondisi akhirnya seperti apa. Nah, itu yang harus dijual. Sehingga di sini memang harus sedikit tricky. Ya, ada satu persamaan tapi dua variabel yang harus dicari. Nah, kita harus satukan. Oke, mari kita lihat. Oke. Tadi awalnya VF1 ya, setengahnya gas, setengahnya air, maka VF1 sama VF gas 1 ya. Ini sama dengan 0,4 liter berarti 0,04 meter kubik dibagi 2 ya. 0,002 meter kubik. Ini volume awalnya. Nah, untuk tekanan saturasi sama dengan 175 kPa, kita harus cari VF adalah 0,0 berapa? Sebentar. VF-nya harus dicari dulu. Ya. VF-nya adalah 0,00106 meter kubik per kilogram. VG-nya adalah 1,0037 meter kubik per kilogram. Oke. Sehingga kita cari volumenya setengah, VF-nya sekian, sehingga volume sekian ya. Kita bisa cari MF adalah VF dibagi volume spesifiknya ya. Jadi 0,02 meter kubik dibagi 0,00106 meter kubik per kilogram ya. Didapatkan MF-nya dulu tadi hitungan saya 1,892 kilogram. Mg VG dibagi VG ya. Ini sama 0,02 meter kubik dibagi dengan 1,0037 meter kubik per kilogram. Ini sama dengan
Jadi MG-nya 00193 kilogram, sehingga M1 ya, adalah MF1 ditambah MG1 sama dengan 1,8 1,892 kilogram ditambah 0,001993 kilogram. Ini MF1-nya sama dengan M1-nya adalah 1, kilogram. Tuh. Nah, udah jelas ini adalah campuran, maka kita cari X1 adalah Mg dibagi M1, Mg1 ya, di 0,00199 kilogram dibagi 1,894 kilogram. Ini sama dengan X1-nya adalah 0,00105. Oke, itu kita dapat X1 ya. Oke, nah kita mulai pada P1 juga kita tahu U1 sehingga kita dapatkan U1 adalah UF plus X1 UFG, ini sama dengan, kalau lihat di tabel, U1-nya 486,82 ditambah 0,00105 kali UFG-nya 2037,7 ya. Ini sama dengan U1-nya 488,964. Ini kilojoule per kilogram ya. Sama dengan ini kita cari nanti adalah yang dicari ditemukan V1 V1 mau ada. Yang diperlukan untuk itu adalah H1 U1 nggak usah, diperlukan adalah S1 ya. SF plus X1 SFG sama dengan S-nya tadi berapa? Sebentar. SF-nya 1,48. 485 ditambah 0,00 kali SFG-nya 5,6865 sama dengan X1-nya jadi S1-nya 1,491 kilojoule per kilogram Kelvin. Oke, keadaan satu. Nah, sekarang kita cari hukum ke-1. Termodinamika menyatakan E in min E out sama dengan delta E kontrol volume ya. Sini yang masuk Q ditambah M I yang masuk sebagai H plus EK plus EPI ya. Karena mengalir maka pakai H ya, awas itu. Jadi min W dikurangi yang keluar karena mengalir maka H ditambah EK ditambah EP sama dengan keadaan akhir dan keadaan awal. Keadaan akhirnya M2
kali U2 saja. Ya, karena U2 tidak mengalir, maka tidak ada energi alir, maka energinya di massa yang ada di dalam sini adalah U. Ini H karena dia mengalir keluar masuk. Ini M1U1. Ya, seperti tadi ini diabaikan, ini diabaikan. Tapi tidak ada yang masuk, maka ini ya. Ini juga tadi 0 ya. Sehingga tinggal min W sama dengan is min M2U2 min M1U1 ya. Min M2U2 min M1 ini tadi min ME jadi plus ME HE. Nah, kita harus cari HE. Nah, di sini tekanan dipertahankan 175 kPa. Ya, di bawahnya air, di atasnya uap, yang keluar adalah di sini adalah uap. Ya, sehingga ini Hg yang keluarnya. Ya, He adalah Hg pada di sini U1 tahu, ya, M1 tahu, W-nya tahu. Kita hitung dulu W ya. W-nya adalah W listrik ya, W others sama dengan 750 watt kali 20 menit kali 60 detik ya, sama dengan ini S ya. Ini kalau dihitung 900 kilojoule. Jadi energi kilojoule ya. He adalah Hg pada 175 kilopascal. Ini sama dengan Hg-nya itu ada 2700 kilojoule per kilogram. Oke. U1 tahu. Jadi yang sudah diketahui M1, U1, ME, W. Nah, M2, U2, dan ME tidak bisa diketahui, tapi kita bisa rubah menjadi M2E adalah M1 min M2. Ya, sehingga kalau kita tuliskan dalam bentuk ini menjadi min W sama dengan M2 U2 min M1 U1 plus M1 min M1 HE min M2 HE. Nah, di sini persamaannya hanya ada satu. Ini diketahui. Ini tidak, ini tidak, ya, ini tidak, ini diketahui, ini tahu, ini tidak, ini tahu. Ya, di situ ada tidak diketahui, yaitu M2 dan U2. Tapi persamaannya hanya ada satu. Nah, di sini tricky. Gimana caranya? Bisa nggak nyambungkan M2 dan U2? Oke, kita masukkan dulu. Min W itu berarti minus. Wah, W-nya karena dari luar makanya juga minus sehingga jadi plus 900 kilojoule sama dengan ya M2U2 min M1U1 dikalikan M1-nya tadi ini 1,8
kilogram kali U1-nya ini 8,964 kilojoule per kilogram. Ya. Oke, plus M1-nya lagi 1,894 kilogram kali HE-nya adalah ini 2700,2 kilojoule per kilogram min M2HE atau HE-nya kali 2700,2 kilojoule per kilogram. Ya, kalau kita gabungkan, nah M2 ya, adalah volume dibagi V2. Nah, kita jadikan dulu ini. Ya, ini disambungkan 900 kilojoule sama dengan M2U2 min. Dulu itu tuh berapa? U1 kali itu 926. 26,17 kilojoule per kilojoule ya, ini ditambah ya, M1 HE ini kali ini 511 4,56 kilojoule ya, ini ya, dikurangi. Nah, ini 27.002 kali V-nya itu adalah 0,004 dibagi V2. Ini nggak usah dulu. Biarkan dulu. Ini M2 ya. Oke, kita gantikan. Ini digabungkan ke sini. Semuanya digabungkan jadinya 328. Jadi jadi 27.002 kali ya, V per V2 min M2 kita ganti lagi V per V2 kali U2 sama dengan yang dipindahkan ke sini 511 4,56 min 926,17 min 900 sama dengan 3288,392 ya. Kita masukkan 2700,2 V-nya itu 0,004 per V2 min 0,004 per V2. Nah, ya, U2-nya dibiarkan 5,114 is. Ya, 3288,392. Oke. Ya, kalau dikalikan V2 ya, maka ini tinggal 2700,2 kali 0,004 min 0,004 U2 sama dengan 3288,392 V2. Nah, gimana menghubungkan U2 V2?
Di sini yang tidak diketahui adalah U2 dan V2. Padahal persamaan cuma satu. Bisa nggak kita hubungkan? Jadi satu yang tidak diketahui. Ini bukan eh, gimana kan? Ada nggak yang punya variabel yang sama di U2 dan V2? Ya, U2 adalah UF ditambah X2 UFG. Itu kan? V2 adalah VF plus X2 VFG. UFG bisa kita ketahui, ya. Ada datanya, ya, di 175 kVA. Begitu juga VF sama V2. Sehingga kita ganti V2 dan U2 menjadi X2. Nah, karena sama-sama X2 maka jadi satu variabel. Sehingga kita bisa selesaikan. Ya, itu ininya. Sehingga 277 ganti dulu itu. Oke, ini 10,800 min. Nah, ini kan 0,04 diganti VF plus X2 VFG. Langsung aja pakai nilainya. VF-nya itu 0,001 ditambah X2 kali VFG, yaitu di sini VFG-nya 1,0. Sama dengan, nah ini V2 juga sama, 3288,392. Kita ganti pakai ini, ya. UF adalah di situ 486,82 ditambah X2 kali UFG-nya, di situ UFG-nya 2527. UFG-nya ini, ya, UFG-nya adalah 2527. Seperti ini. UFG-nya oke, jadi 2037 ya, kali 2037,7. Oke, nih. Nah, kalau kita hitung ini yang jadi satu variabel nih X2 yang tidak diketahuinya. Kita dapatkan X2, hitungan saya adalah dapatnya 0,00001627. 1627. Ini X2-nya. Oke, jadi dari sini X2 kita ketahui. Sehingga kalau X2 kita ketahui, kita bisa cari V2, X2 VFG. Ya, kalau kita masukkan angka-angkanya, kita dapat X2 F2-nya 0,002, V2-nya 0,0269. Ya, meter kubik per kilogram, sehingga kita dapatkan M2 adalah V dibagi V2, ya, 0,004 meter kubik dibagi ini
0,00269 meter kubik per kilogram. Ini sama dengan M2-nya adalah 1,488 kilogram. Nah, sehingga kita dapat M yang tinggal adalah sekian. Ya. Karena M2 tahu, maka ME tahu. ME adalah M awal dikurangi M akhir. Jadi ini yang keluar adalah kita perlukan untuk hitung yang lainnya. Yaitu 1, berapa M1-nya tadi? M1-nya adalah 1,894 dikurangi 1,488 sama dengan, sehingga didapatkan ME-nya 0,406 kilogram. Itu yang keluar. Oke, dari sini kita bisa cari H U2 S2 ya. U2 adalah, sehingga kalau kita cari UF ditambah X2 UFG, kita dapatkan harusnya sebesar berapa? U2-nya 490,135 kilojoule per kilogram. Begitu juga kita dapatkan S2 adalah SF plus X2 kali SFG, ya, kita dapatkan S2-nya harusnya 1,494 ya, kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, oke, ditanyakan berapa berikut tadi pengacuran exergi, ya, X yang didestroy. Nah, X yang didestroy kita bisa cari, yang paling gampang di sini adalah sama dengan T0 kali S gen. Jadi kita harus cari S gen, ya. S gen, ya, untuk sistem ini S in min S out ditambah S gen sama dengan delta S di kontrol volume, ya. S in-nya, ya, karena kalornya 0 tidak ada yang kalor, hanya ada yang dibawa oleh MISI min MESE plus S gen sama dengan M2S2 min M1S1. Ini enggak ada yang masuk, yang ada yang keluar, sehingga kita dapatkan S gen adalah M2S2 min M1S1 plus MEHE, ya. MESE, maaf. Ya, kalau kita masukkan harga-harganya, kita dapatkan S gen adalah 2,3125 kilojoule per Kelvin. Nah, sehingga X yang didestroy sama dengan 298 Kelvin kali 2,3125 kilojoule per Kelvin sama dengan sini 689,11 kilojoule. Ya, ini